Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tingkat suku bunga. Jadi pertama kita akan mengetahui dulu apa tuh pengertian tingkat suku bunga. Jadi bunga sendiri adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Jadi bunga itu biasanya dinyatakan dengan persentase dari berapa uang yang dipinjam, misalnya berapa persen uang bunga dari 1 juta yang dipinjam si nasabah A gitu. Jadi sedangkan suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase jangka waktu tertentu, baik per bulan ataupun per tahun. Dan kemudian suku bunga juga berarti penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau yang dikenal dengan surplus spending units untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau defisit spending unit. Selanjutnya, bagaimana sih dampak suku bunga terhadap perekonomian? Yang pertama adalah mempengaruhi keputusan investasi. Yang kedua, mempengaruhi kelangsungan usaha bank maupun lembaga keuangan lainnya atau keuangan syariah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi nilai uang yang beredar. Dan yang keempat adalah mempengaruhi keputusan pemilik modal dalam berinvestasi pada real asset atau financial asset. Jadi di sini dengan adanya suku bunga akan berdampak terhadap perekonomian. Bagaimana seseorang itu memutuskan untuk investasi, misalnya kalau misalnya perbankan mempunyai dana, apakah dia ingin menginvestasikan ke tempat yang lain dengan bunga yang tinggi ataukah rendah? Pasti begitu juga dipengaruhi oleh suku bunga. Selanjutnya, penerapan bunga pada bank konvensional. Jadi di sini ada dua. Yang pertama adalah bunga simpanan dan yang kedua adalah bunga pinjaman. Jadi bunga simpanan adalah tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukan. Jadi bunga simpanan ini adalah salah satunya untuk menarik si nasabah memperbanyak simpanannya di bank gitu. Jadi kalau suku bunganya tinggi terhadap simpanan nasabah tersebut, pasti otomatis nasabahnya akan menambah simpanan dananya di perbankan tersebut. Kemudian yang kedua, bunga pinjaman, yaitu harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Jadi yang kedua yaitu bunga pinjaman. Jadi ini bunga yang dibayarkan oleh si nasabah yang meminjam kredit gitu. Jadi nasabah yang meminjam kredit harus membayarkan harga tertentu kepada pihak bank. Selanjutnya, peran bunga dalam perekonomian. Yang pertama, membantu mengalirkan tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Dan yang keempat, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah terhadap jumlah tabungan dan investasi. Jadi dengan adanya bunga tadi itu juga berdampak dengan perekonomian. Misalnya dengan bunganya tinggi, pasti dia akan memberikan hasil atau keuntungan untuk orang yang berinvestasi di konvensional. Selanjutnya, faktor-faktor tingkat suku bunga. Jadi ini faktor-faktor yang terjadi di perbankan. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Maksudnya bagaimana kebutuhan dana? Jadi kebutuhan dana ini juga misalnya perbankannya tadi itu membutuhkan dana dengan cepat. Jadi dia menarik si nasabah atau menarik si penyimpan dana tadi itu untuk menambah atau menambah simpanan tadi itu dengan apa? Dengan meningkatkan suku bunga. Yang pertamanya misalnya 15% menjadi 17 atau 18%. Sehingga apa? Sehingga nasabahnya tadi itu menambah dananya di perbankan tadi itu.
Jadi itu untuk cara cepatnya. Yang kedua adalah persaingan. Jadi persaingan di sini maksudnya bagaimana? Jadi perbankan-perbankan itu kan saling bersaing. Misalnya antara Bank A dengan Bank B. Jika Bank A dia memberikan suku bunga yang misalnya 10% dan Bank B ingin menarik si nasabah yang potensial tadi itu untuk ke Bank B tadi, jadi Bank B tadi itu menerapkan tingkat suku bunga lebih tinggi daripada Bank A. Sehingga apa? Sehingga nasabah potensial tadi itu memberikan dananya ke Bank B tadi. Kemudian kebijakan pemerintah. Jadi tingkat suku bunga juga diterapkannya itu oleh perbankan tidak boleh melebihi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Kemudian target laba yang diinginkan. Jadi target laba yang diinginkan adalah pasti sebuah perusahaan baik perbankan maupun lembaga keuangan yang lainnya mempunyai targetnya. Jadi agar targetnya cepat tercapai atau targetnya tercepat tersampaikan, maka target tingkat suku bunga itu juga mempengaruhi. Jika labanya banyak, maka tingkat suku bunga juga akan tinggi. Gitu. Selanjutnya jangka waktu. Di sini jangka waktu bagaimana maksudnya? Jadi jika seorang nasabah meminjam uang ke bank dengan jangka waktu yang lebih tinggi, misalnya 5 tahun, berbeda pasti suku bunga dengan nasabah yang meminjam uang dalam waktu 1 tahun. Jadi jangka waktu yang lebih panjang, suku bunga juga akan lebih tinggi. Kemudian selanjutnya kualitas jaminan. Kualitas jaminan semakin liquid jaminan si nasabah peminjam kredit tadi itu, maka suku bunganya juga akan lebih rendah. Selanjutnya reputasi perusahaan. Maksudnya bagaimana reputasi perusahaan? Jadi bagi nasabah yang meminjam kepada bank tadi itu pasti mempunyai perusahaan atau usaha. Bagaimana reputasi usahanya tersebut? Kalau reputasinya baik, maka suku bunganya juga akan rendah. Kenapa? Karena risiko gagal bayarnya juga akan rendah. Selanjutnya komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Jadi komponen apa saja yang menentukan bunga kredit? Yang pertama yaitu total biaya dana atau cost of fund. Jadi total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Jadi ini bagaimana si bank tadi itu biayanya itu berapa gitu. Jadi ditentukan oleh total biayanya. Jadi bank tadi itu mempunyai uang pasti dikumpulkan dari nasabah-nasabahnya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana tersebut kemudian disalurkan kepada nasabah peminjam tadi. Selanjutnya biaya operasional. Penggunaan sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang ditanggung oleh bank. Begitu juga dengan biaya operasional akan menentukan tingkat bunga kredit. Kemudian cadangan risiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Jadi karena apa? Karena setiap kredit mengandung risiko yang tak terbayarkan. Jadi kalau misalnya kredit tadi itu kan pasti ada aktiva tertimbang risikonya berapa. Gitu. Jadi kalau misalnya sedikit pasti suku bunganya yang ditetapkan juga banyak, gitu, tinggi. Kemudian pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Jadi si bank tadi itu juga ada pajaknya, gitu. Selanjutnya jenis-jenis suku bunga kredit di perbankan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada sliding rate, flat rate, dan floating rate. Yang pertama adalah sliding rate, yaitu perhitungan bunga terhadap pokok pinjaman akan semakin kecil atau menurun dari periode ke periode, sejalan dengan menurunnya jumlah pokok pinjaman. Yang kedua adalah flat rate atau suku bunga datar, perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran setiap periode tetap sama sampai pinjaman tersebut lunas. Kemudian yang ketiga adalah floating rate, yaitu suku bunga mengambang atau suku bunga berjalan. Jadi di sini kita berikan contoh dari sliding rate. Jadi di sini kita diketahui bahwasanya pokok pinjaman adalah 12 juta dengan bunga 15%. Jadi di sini cicilan pokoknya adalah 2 juta. Bagaimana kita menentukan cicilan pokoknya? Jadi cicilan pokoknya itu adalah caranya pinjaman pokok dibagi lama pinjaman. Jadi nasabah A tadi ini meminjam 12 juta dengan lama pinjaman 6 bulan. Jadi 12 juta dibagi 6 sama dengan 2 juta. Kemudian berapa angsuran pertamanya? Jadi kita bagikan saja bunganya berapa. Jadi 15% dikali 12 juta dibagi 12.
bulan sama dengan 150.000. Kemudian kita tambahkan saja, pokoknya 2 juta ditambah 150.000. Jadi angsuran pertamanya adalah 2.150.000. Bagaimana dengan angsuran keduanya? Angsuran keduanya tetap sama, kita cari dulu bunganya. Jadi 15% kali 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena tadi yang 2 juta di angsuran pertama sudah dibayarkan gitu. Jadi 12 juta dikurang 2 juta berarti kan 10 juta gitu. Jadi 10 juta dibagi 12 sama dengan 125.000. Jadi angsuran keduanya adalah 2 juta cicilan pokoknya ditambah bunganya 2 juta ditambah 125.000 sama dengan 2.125.000. Jadi kalau sliding rate itu adalah bunga menurun. Jadi ini bunga pertama di bulan 0, di hari bulan pinjaman 12 juta, dia pinjamannya selama 6 bulan. Jadi selama angsuran selama 6 bulan itu pasti akan menurun. Menurun apanya nih? Menurun pinjaman pokoknya itu jadi turun. Pertamanya 12 juta, kemudian jadi 10, jadi 8, jadi 6, jadi 4, dan jadi 12. Begitu juga dengan bunganya, karena tadi itu pinjaman pokoknya jadi menurun, bunganya juga jadi menurun. Demikian. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya flat rate? Jadi flat rate sendiri kita hitungnya dengan bunganya dulu berapa tadi? 12 juta dikali 15% dibagi 12 bulan sama dengan 150.000. Jadi angsuran pokok tadi kan sudah ada 2 juta ditambah 150.000. Jadi angsuran pakai flat rate-nya ini 2.150.000 setiap bulannya selama 6 bulan gitu. Bagaimana kalau misalnya dengan floating rate? Floating rate tadi itu sesuai dengan suku bunga pada saat ingin membayarnya tadi tersebut. Jadi biasanya kalau perumahan-perumahan itu pakainya flat rate. Gitu. Demikian, semoga dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.